Oke, baik. Halo Sobat Ista, selamat datang di podcast Ista Talk bersama Ista Jakarta, tempat berbagi cerita dan pengalaman untuk menggapai cita. Perkenalkan, saya Ranti Mesyaro akan menemani kalian dalam podcast perdana Ista Jakarta. Jadi untuk kedepannya, podcast ini akan menyajikan topik-topik yang menarik dan pastinya menambah wawasan kalian. Nah, di episode perdana ini istimewa banget karena kita akan membahas topik yang gak ada habisnya nih. Ya, siapa sih yang gak mau tahu tentang karir? Semua orang kayaknya memikirkan karir ya. Karena perlu adanya pengorbanan dan perjuangan banget nih untuk menggapai karir yang kita ciptakan. Tapi kali ini saya nggak sendirian, ada Kak Amri yang akan ngasih kita tips dan trik serta pengalamannya. Oke, baik. Kak Amri boleh memperkenalkan diri atau memberikan sedikit pembukaan nih untuk Sobat Ista yang sedang menonton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih sudah diundang di Ista Talks untuk berbagi pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya bersama-sama ya. Khususnya untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang mendengarkan obrolan kita hari ini. Jadi saya merasa sangat terhormat bisa ada di ruang Zoom ini untuk kita sama-sama berbagi. Jadi perkenalkan, nama saya Amri Syukur. Jadi saya mahasiswa RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau dari Institut Sains Teknologi Al-Kamal ya. Jadi saya juga selain kuliah lagi, belajar lagi, saya juga sekarang sedang berkarir di Middle East, tepatnya di Qatar, ya. Jadi yang sekarang lagi rame karena World Cup. Jadi ya itu dulu mungkin sedikit introduce dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Amri. Kak Amri gimana nih kabarnya di Qatar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Baik. Kalau boleh tahu lagi ada kesibukan apa nih Kak? Kesibukan tentunya kuliah nomor 1. Jadi pelajaran menjadi tetap nomor 1. Tapi tidak kalah pentingnya juga tetap harus fokus di pekerjaan. Jadi sekarang ya kalau bilang sibuk, sekarang sibuk kuliah, sibuk kerja, kemudian sibuk bolak-balik Qatar, Indonesia setiap
4 minggu atau sebulan sekali gitu. Jadi sekarang harus nyimbangin pekerjaan, kuliah dan keluarga seperti itu. Jadi eh, harus balance. Jadi hidup itu harus balance, atau kita kenal harus dapat ikigainya gitu. Jadi kalau filosofi Jepang bilang ikigai. Jadi seperti itu. Jadi ya lumayan padat kegiatan sekarang. Jadi Lumayan ya seperti itu. Kak, menyimbangkan kerja, kuliah, terus ada family time juga. Nah itu ada nggak sih Kak tipsnya gitu? Kok bisa menyimbangkan antara ketiganya? Gimana memanage waktunya gitu Kak? Oh ya, tentang time management ya, tentu pertama pasti dibutuhkan kedisiplinan dan komitmen ya, yang kuat gitu. Karena kita tahu bahwa kita semua punya jatah waktu 24 jam. Cuman yang membedakannya itu bagaimana kita menggunakan waktu 24 jam itu sehingga bisa produktif gitu. Jadi jangan sampai waktu yang kita punya, jatah yang kita punya 24 jam per hari itu cuma habis di sosial media itu. Jadi scrolling reel, jadi sampai lupa waktu, habis sejam 2 jam, ternyata lupa lupa tugas utama gitu, lupa lupa tugas utama. Jadi akhirnya nggak disiplin lagi dan nggak komitmen. Jadi intinya time management, kemudian disiplin, komitmen seperti itu. Oke, baik. Berarti kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri ya Kak pada intinya. Iya betul. Tapi selain kerja, kuliah, dan family time, Kakak ikut organisasi gitu nggak sih Kak? Organisasi. Jadi untuk sekarang saya lagi istirahat dulu untuk organisasi karena waktunya udah sangat terbatas. Tapi di sini saya mau bilang bahwa organisasi itu sangat penting ya untuk eh, eh, menumbuhkan pengalaman yang nanti banyak manfaatnya yang baru kita rasakan kalau udah terjun di dunia kerja gitu. Jadi saya punya banyak pengalaman organisasi. Dulu waktu di Sekolah Menengah Analisis Kimia Makassar, saya adalah ketua OSIS-nya, atau di sana kita kenal ketua Persama gitu, Persatuan Siswa Analis Makassar itu. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga, pada masa jeda lagi kosong waktu itu nggak kuliah, saya sempat juga berorganisasi di salah satu ormas gitu. Jadi yang memberikan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Jadi yang saya mau bilang di sini bahwa apalagi kalau untuk teman-teman yang full kuliah gitu, yang reguler gitu, ya tapi yang punya banyak waktu, yang nggak sambil kerja mungkin punya waktu, itu sangat dianjurkan untuk berorganisasi, karena nanti di organisasi itu banyak terlatih bagaimana problem solving ya, kemudian bagaimana public speaking, kemudian bagaimana critical thinking gitu. Jadi itu semua nanti kita sangat butuhkan di dunia kerja gitu. Jadi itu saya mau bilang tadi. Jadi organisasi itu tentu sangat penting ya. Ya, berarti saat ini masih rehat ya Kak, tapi bukan berarti kita tidak mengikuti organisasi gitu ya Kak, karena organisasi itu Iya, sangat penting untuk di dunia kerja begitu ya Kak. iya. Ini kalau saya masih ada waktu lagi, ini saya mau join lagi untuk berorganisasi gitu. Jadi karena ini juga termasuk social responsibility kita gitu. Jadi memberikan impact atau berbagi ke lingkungan gitu, seperti itu. Oke, baik Kak. Kalau untuk menggapai karir yang sedang dijalani sekarang nih pasti ada melalui proses gitu ya Kak.
Nah, itu gimana sih Kak proses yang dijalani sampai pada akhirnya mencapai titik yang saat ini gitu? Oh, proses. Jadi kalau kita berbicara proses, jadi memang ini proses ini memang harus kita nikmati aja, kita jalani. Jadi eh, saya melihat bahwa hidup itu bukan sebuah balapan ya, jadi bukan bukan race. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa life is a journey, ya. Life is not a race. Jadi kita harus menjalaninya. Jadi apa yang saya jalani sekarang, eh, saya rasakan memang memang pace-nya kalau kalau kita compare dengan orang lain, karena kalau mau kita berbicara bahwa untuk saya pribadi itu sebenarnya agak telat sedikit untuk kembali mengambil disiplin ilmu kuliah lagi sesuai dengan background pekerjaan saya yang inline dengan pekerjaan saya, walaupun saya punya background pendidikan di disiplin ilmu lain gitu. Jadi mungkin mungkin saya entah ini disebut sebagai early specialized atau late specialized gitu. Jadi ya, seperti itu. Jadi untuk meniti karir saya bisa sampai di posisi ini. Alhamdulillah saya punya pengalaman kerja. Jadi tadi belum saya info ya. Jadi saya sekarang itu bekerja di laboratorium oil and gas di Qatar, di salah satu perusahaan milik pemerintah Qatar. Jadi sebelumnya saya bekerja di beberapa perusahaan multinasional sama yang ada di Indonesia dengan lingkup industri yang sama juga di oil and gas gitu. Jadi pengalaman yang ada di Indonesia yang saya mantapkan, yang saya bawa sehingga saya bisa sampai di sini gitu. Jadi tentu saya lihat di sini ini yang mau saya sampaikan ada dua poin penting ya untuk teman-teman yang bisa mungkin menjadi bisa menjadi point of view. Jadi pertama saya menekankan hard skill ya. Hard skill ini termasuk pengalaman kita untuk disiplin atau skill atau pengalaman dari pekerjaan kita itu sendiri gitu. Jadi kalau orang lab, oh udah pengalaman banget di laboratorium gitu, itu hard skill-nya gitu. Dan tidak kalah pentingnya lagi, yang point of view kedua itu adalah soft skill-nya gitu. Jadi bahasa. Ini yang mau saya tekankan bahwa kalau kita mau melangkah jauh, kita mau keluar dari negara kita, berkiprah di global, bahasa ini menjadi syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi seperti itu. Jadi kita memang harus punya soft skill bahasa, dalam hal ini bahasa global, bahasa Inggris yang mumpuni untuk mendelivery apa yang menjadi pengetahuan kita seperti itu. Ya seperti itu Kak Mei. Oke. Berarti kita harus menyeimbangkan hard skill dan soft skill kita ya untuk menggapai karir yang kita ciptakan gitu ya Kak. Iya. Kalau Kakak sendiri kan dari jurusan kimia ya Kak. Kalau menurut Kakak apa sih yang menjadi keunggulan dari jurusan tersebut? Ya, jadi betul. Ya, saya sekarang mengambil jurusan teknik kimia ya. Jadi teknik kimia ini nanti sebenarnya kalau karir plan-nya itu kan banyaknya ke proses engineer. Jadi saya melihat bahwa jurusan ini itu ilmunya itu udah sangat kompleks gitu ya. Jadi jadi saya sebenarnya sekarang saya bekerja di laboratorium. Jadi sebenarnya tidak terlalu inline karena sebenarnya kalau untuk teknik kimia itu
di planning untuk menjadi proses engineer. Cuma dalam keseharian saya di laboratorium, saya banyak berinteraksi dengan graduate dari chemical engineer atau teknik kimia, yang mana data-data saya itu dipakai sama mereka gitu. Dan saya melihat bahwa profesi ini sangat strategis gitu, sangat penting gitu. Kalau untuk di industri oil and gas, jadi career path dari teknik kimia atau proses engineer atau chemical engineer ini sendiri itu kalau mau dibilang fast track gitu. Jadi dari proses engineer itu banyak yang langsung menjadi hit production gitu. Jadi langsung menjadi bos gitu. Jadi teknik kimia ini saya lihat jurusan yang sangat tepat untuk saya dalami untuk meniti karir dan mengambil kesempatan-kesempatan yang jauh lebih baik di masa depan gitu ya. Dan tidak hanya di industri yang berbau proses atau kimia aja. Jadi saya sedikit mengambil contoh bahwa karena mungkin teknik kimia ini kita banyak diajari tentang logic thinking, critical thinking yang begitu sangat kompleks di dalamnya. Itu banyak petinggi-petinggi pimpinan-pimpinan perusahaan dunia sekarang itu background-nya teknik kimia. Salah satunya lah kita lihat CEO dari Google ya. Jadi yang produknya kita pakai setiap hari, Sundar Pichai, beliau ini keturunan India yang background pendidikan S1-nya itu adalah teknik kimia gitu. Jadi teknik kimia bisa berkiprah di industri mana aja gitu. Bahkan seperti Sundar Pichai bisa meniti karir puncak ke industri teknologi seperti itu. Jadi itu yang ingin sampaikan bahwa jurusan teknik kimia ini jurusan yang punya masa depan yang sangat cerah dan akan dibutuhkan di banyak industri dan menjadi posisi yang strategis di mana saja gitu. Ya itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Keren banget nih Kak Omri ya. Seperti satu udah di-spill semuanya ya sama Kak Omri, mulai dari pengalaman dan tadi juga kita dikasih tahu tipsnya ya, untuk meyakinkan kita supaya kita nggak salah jalan dan bisa menggapai karir yang kita citakan. Gak terasa nih ya, kita kasihkan ngobrol sama Kak Omri, seru banget soal topik kita hari ini. Dan kita mau mengucapkan terima kasih banget buat Kak Amri yang udah hadir di podcast Istatalk. Semoga apa yang disampaikan Kak Amri bisa kita serap dan terapkan di kehidupan kita. Dan sukses terus buat Kak Amri. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Kak. Amin, Ini Kak Amri ada yang terima mau kasih. disampaikan lagi sebelum kita tutup kita. Closing statement-nya saya harapkan nanti ini Istatalks bisa terus berlanjut untuk narasumber selanjutnya, dan saya berharap juga bisa dapat banyak pelajaran dari sharing-sharing tersebut. Itu aja, terima kasih. Jadi karena ya pembelajaran itu tetap terus berjalan dan tidak pernah berhenti gitu. Jadi seperti kita menghirup udara, jadi kita harus terus belajar, gitu aja. Baik, terima kasih Kak. Nah, itu dia Iya, sama-sama. Episode perdana dari podcast Istatalk. Gimana nih? Seru kan? Pastinya dong. Jadi kita harus nantikan nih episode-episode selanjutnya dari podcast Istatalk, karena kita akan selalu menghadirkan figur yang ngebuat kita semua semakin semangat nih dalam meraih cita-cita. Oke, terima kasih sekali lagi buat Kak Amri dan buat teman-teman yang Sama-sama, udah nonton. Baik, see you to the next talk. Thank you.